Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR, Mas Geng. Kita kali ini berada di interchange Kaligawe dan juga titik poin peralihan antara konstruksi pile slab interchange dengan tanggul laut. Ini kita di Kaligawe Semarang ya, Mas Geng. Di depan kita ini nanti masih ada proses pemancangan, yaitu menjadi sambungannya, Mas Geng, sambungan antara konstruksi beton itu dengan timbunan pasir tanggul laut ini. Nah, di area Kaligawe ini sudah masuk dalam proses penimbunan tanah berangkal atau tanah padas, Mas Geng, seperti pada umumnya kita melakukan penimbunan atau penghurukan rumah ya, Mas Geng. Untuk tanah yang didapat ini dari sekitaran Semarang, Kendal, Batang, Semarang sendiri ada di Tembalang dan juga sekitaran Pati atau Grobogan, Mas Geng. Kita akan coba terus ke depan melihat alat-alat berat yang sedang beroperasi. Nah, setiap truk yang masuk ke area ini langsung membongkar material yang dimuat ya, Mas Geng, langsung diratakan dan juga dipadatkan. Jadi tidak ada antrian yang terlalu panjang di area ini, karena jalan akses ke proyek ini adalah yang paling mudah di antara jalan akses yang lainnya. Kalau yang lainnya itu kan dari jalan Pantura cukup jauh, tapi kalau di lokasi ini sangat dekat, sehingga truk pengangkut material langsung ke lokasi, langsung membongkar dan juga diratakan serta dipadatkan tanah padasnya, Mas Geng. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Ini juga ada eskavator tapi tidak ada baketnya ya, Mas Geng. Ini kemungkinan akan digunakan untuk mesin rapid impact compaction, mungkin kemungkinan ya, Mas Geng. Nah, jadi untuk penimbunan ini adalah dilakukan layer per layer atau lapisan demi lapisan, dari beberapa senti hingga menjadi elevasi 9 meteran, Mas Geng. Penimbunannya tidak langsung sekaligus ya, tapi sedikit demi sedikit harus dipastikan timbunannya itu benar-benar padat dan mengikat satu sama lain. Nah, di depan itu ada mesin rapid impact compaction, mesin berfrekuensi tinggi yang memadatkan tanah timbunan. Itu getaran atau dentumannya memadatkan sampai tanah dasar, Mas Geng. Tanah dasar timbunan ini maksudnya bukan tanah dasar yang ada di bawah air ya. Kita akan terus maju. Nah, biasanya kalau pagi atau sore hari itu ada antrian truk langsung masuk ke lokasi, semua berjejer dan langsung membongkar material. Ini untuk alat pemadatannya ada vibro kompaktor ya, Mas Geng, atau roller itu yang memiliki roda besar yang menggilas batu serta tanah padas. Ada bulldozer dan juga eskavator serta alat-alat lainnya. Nanti untuk elevasi yang dekat dengan interchange Kaligawe itu memiliki ketinggian kurang lebih 5,5 meter dan akan bertambah tinggi seiring semakin maju ke area tengah laut. Dari atas ini kita bisa menyaksikan lapisan-lapisan timbunannya ya, Mas Geng. Nah, itu juga ada banyak spoon pile atau tiang pancang. Untuk spoon pile yang digunakan ini memiliki diameter 600 sampai 800-an, Mas Geng. Ini soalnya digunakan untuk kaki 1000. Kalau digunakan untuk pile cap biasanya itu diameter 1000 atau 1 meter lingkarnya itu. Nah, di bawah kita ini ada main road utama. Di sisi kanan kita ada ram on atau jalan akses masuk dan di kiri kita ada jalan akses keluar. Nanti di sini tidak menggunakan
traffic light ya Mas geng, atau lampu merah, melainkan langsung menyatu dengan jalan utama atau jalan nasional Pantura. Nanti seperti apa kita akan ke lokasinya Mas geng. Nah ini sebelumnya kita akan melihat hasil proses pemasangan girder. Ini girdernya ada yang bertambah Mas geng pemasangannya, di P atau di bentang berapa saya lupa. Langsung saja kita menuju ke bentang girdernya. Nah di atas ini ada main root yang sudah dicor beton, yaitu bentang yang menggunakan steel box girder, memiliki panjang bentang 55 meter. Nah terlihat dari atas ini itu ada alat launcher girdernya mas geng. Kita coba ambil gambar yang lebih detailnya. Untuk lalu lintas saat ini, saat pengambilan video, lalu lintasnya sangat padat karena ada kontraflow. Untuk jalannya digunakan untuk bermanuver alat-alat berat seperti alat pemancangan diesel hammer mas geng. Nah itu menyisakan masih satu bentang, itu bentang nomor 4. Dan yang baru selesai itu bentang nomor 5, baru selesai proses erection girder. Seperti inilah kepadatan lalu lintas di area Jalan Arteri Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Nanti jalan nasional yang berada di bawah jalan tol ini akan menyesuaikannya mas geng. Maksudnya itu akan menyesuaikan keberadaan jalan tol di atasnya. Nanti jalan nasionalnya akan dilebarkan atau ditambah elevasinya mas geng, seperti penambahan bahu jalan atau juga median jalannya itu akan disesuaikan. Kita menuju ke area exit tol Kaligawe yang dekat dengan Simpang Susun. Nah di bawah kita itu ada rumah pompa Kali Tenggang. Nanti rumah pompa Kali Tenggang itu juga akan terkoneksi dengan kolam retensi Terboyo dan juga rumah pompa Terboyo untuk memaksimalkan pengaturan atau pengendalian banjir dan rob di pesisir utara Semarang. Di bawah kita ini juga ada ORF. Ini adalah fasilitas penyaluran dan pengolahan gas dari Semarang ini. Ini dari Blora atau Cepu ya mas geng, menuju ke Semarang dan menuju ke PLTGU Tambak Lorok Semarang. Nah di bawah itu ada ram off atau ram untuk keluar mas geng. Itu kan terlihat berbelok ya, jadi langsung menyatu dengan jalan nasional atau tidak terjadi crossing antara jalan nasional dan juga jalan tolnya. Kalau menggunakan traffic light itu kemungkinan akan terjadi kemacetan mas geng di sini, soalnya 70% kendaraan yang melewati jalan arteri Yosudarso ini adalah kendaraan berat atau kendaraan besar menuju dan dari pelabuhan maupun ke kawasan industri di sekitaran Kaligawe Semarang. Oke ya mas geng, sekian informasi dari kami. Nanti videonya akan sambung di lain hari mas geng. Terima kasih.